Oke sobat era sekalian, masih soal Tom Lembong ya. Akhirnya Lembong juga. Saya tidak tertawa dalam pengertian senang ya. Karena bagaimanapun Tom Lembong adalah sahabat dekat Anies Baswedan. Ya, bisa dibilang orang nomor 2 ya. Karena satu-satunya orang yang bisa live bareng TikTok itu Anies Baswedan ya Tom Lembong ya. Orang yang mendampingi di mobil ya Tom Lembong. Jadi bisa dibilang kalau mau menyerang Anies Baswedan ya seranglah dari Tom Lembongnya ya. Karena kalau yang lain itu tidak pernah menjadi pejabat publik sehingga tentu susah untuk diserang. Tom pernah menjadi Menteri Perdagangan ya. Kalau Refli Harun nggak bisa juga diserang, gimana caranya kalau kita mau tersangkakan kasus korupsi. Boro-boro kita korupsi, bau-baunya aja kagak ada ya. Ketika Komut kebijakannya adalah kebijakan yang terkait dengan pengawasan ya, kecuali kalau kita mengendalikan keuangan negara dan lain sebagainya. Insya Allah lah ya, clear kalau soal itu. Tetapi sekali lagi kekuasaan yang gila ini memang bisa cari-cari kesalahan orang ya. Termasuk Tom Lembong ini benar-benar korupsi atau cuma sekedar dicari-cari kesalahannya. Wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah dia orang yang dicari-cari kesalahannya ataukah memang dia melakukan tindak pidana korupsi. Tapi Anies Baswedan sudah memberikan testimoninya bahwa dia mengenal Tom Lembong selama 20 tahun. Ini testimoni dari Anies Baswedan soal yang terkait dengan Tom Lembong ya. Mana Tom Lembong? Saya mengenal Tom Lembong 20 tahun katanya sudah ya. Ada juga berita yang mengatakan Anies terkejut Tom Lembong tersangka. I still have my trust in Tom, dibilang ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini tweetnya Anies Rashid Baswedan. Langsung dia ya. Teman-teman semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani baik lingkup domestik maupun internasional. Kabar ini amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan yang dimungkinkan untuk Tom. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom. Doa-doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Rehstad, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka. Mahstad. Ya. Ya, tapi penjelasan UUD 45 itu sudah dihapuskan Bro Anies sejak amandemen konstitusi, tapi itu tercatat dalam sebuah sejarah. Jadi harusnya yang yang dikutip cukup di pasal UUD 45 ya. Negara Indonesia adalah negara hukum ya. Oke. Saya tidak bisa menilai Tom Lembong terus terang karena saya tidak mengenal Tom Lembong secara baik ya. Saya cuma tahu namanya ketika dia diangkat sebagai kepala BKPM, kemudian pindah menjadi Menteri Perdagangan sebentar dan kemudian di-reshuffle setelah itu. Saya justru tidak tahu kalau Anies berkawan 20 tahun dengan Tom Lembong. Itu yang menunjukkan bahwa saya pun tidak terlalu dekat dengan circumstance Anies ya sesungguhnya.
Kelebihan saya cuma satu doang kan. Pernah satu angkatan dengan Anies dan kemudian sama-sama menjadi pengurus badan mahasiswa. Ya, dia ketua senat mahasiswa universitas, saya ketua BEM Fakultas Hukum dalam periode yang sama. Dalam periode yang sama juga saya bertemu Andi Arief, Budiman Sujatmiko, kemudian Andi Arief, Budiman Sujatmiko, kemudian Nezar Patria, anak-anak yang dulu agak ke kiri-kirian ya, tapi lucunya sekarang justru di pemerintahan Presiden Prabowo semua. Kami yang agak tengah di kanan ya. Saya sih sebenarnya tidak punya orientasi ideologis yang terlalu kentara ya, karena saya tidak pernah ikut organisasi eksternal. Saya internal saja sebagai ketua BEM, tapi bukan GMNI, bukan HMI dan lain sebagainya. Kalau Anies HMI MPO, kita yang agak kanan sedikit, katakanlah tengah kanan tuh malah menjadi oposisi. Sekarang terbalik dunia ya. Jadi yang berkuasa adalah anak kiri yang dulu sangat memprotes Prabowo dan orde barunya ya. Oke, itulah dunia ya. Jadi yang ada di pemerintahan Andi Arief, Nezar Patria, Budiman Sujatmiko right now ya. Di rezim yang dulu dia kritik habis-habisan, yaitu rezim orde baru. Oke, jadi sekali lagi saya tidak tahu persis who is Tom Lembong ya. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan saja. Tapi Tom Lembong seperti apa dan lain sebagainya. Saya sendiri bertemu Tom Lembong itu baru 2 kali, bayangkan. Pertama di demo Indonesia Darurat pada tanggal 21 Agustus yang lalu. Itu yang kedua. Yang pertama ketika kita dia diundang oleh Yusuf Martak ya di channel dia, dan pada waktu itu pembukaan channel dia kalau tidak salah. Ada saya, ada Tom Lembong ya. Dan ada satunya lagi ada Hersubeno Arif ya. Itu yang saya pernah bertemu langsung sama Tom Lembong. Selebihnya nggak pernah, dan saya berjanji sama dia untuk mengundang dia, tapi tidak pernah saya lakukan, atau sudah pernah dilakukan tapi Tom bukan orang yang mudah untuk dihubungin ya. Karena dia sendiri mengatakan kalau menghubungi dia lebih cepat kalau dia pakai email dibandingkan pakai handphone ya, dan itu belum pernah saya lakukan. Ya begitulah. Saya tidak tahu persis ya bagaimana Tom Lembong itu ya. Oke, coba kita bacakan ya. Jadi ini ada beritanya juga. Saya masih percaya dengan Tom Lembong. Nanti kita akan juga bahas tentang siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Ada apa dengan Tom Lembongnya itu? Atau kita baca sekarang saja mungkin ya. Nah, tapi nanti ya. Karena kita coba bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Saya juga baru tahu ya kalau dekat sekali Anies sama Tom Lembong itu. Kedekatannya itu kelihatan betul ya. Ya Tom lah satu-satunya orang yang diajak live TikTok ya. Dan itu unik sesungguhnya. Satu keturunan Arab, satu keturunan China ya. Untuk menggambarkan bagaimana Indonesia itu berbineka ya, dan tidak ada persoalan soal orang-orang yang memang mau memelihara nasionalisme dia ya. Oke Sobat RH sekalian, kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Aku suka Cadas, semoga sehat. Tom Lembong hanya untuk peralihan kasus Fufu Fafa ya, kita nanti bahas. Keren Cadas, ayo oposisi jangan membeli terus, lawan, keren. Saya yakin Tom Lembong itu orang yang jujur. Gimana menurut abang, belum sebulan Prabowo dilantik udah banyak yang ketangkap korupsi. Kelihatan Kejagung tuh kejar setoran ya, nunjukkan kehebatannya. Yang jelas ada kasus
Ronald Tanur dan ada kasus Tom Lembong. Kita lihat ke depannya ya. Semangat buat Pak Tom menyimak. Selamat datang Om Tom Lembong dan Prof. Dr. Amin Rais MA. Apa maksudnya ini? Tom Lembong ditangkap karena Tom Lembong terkait dengan viralnya akun Fufu Pava. I don't know. Hai tebak ini pesanan siapa? Orang yang jelas-jelas korupsi menerima suap seperti Erlangga, Zulhas, Dito, Budi, Ari, Bahlil, kenapa tidak diproses? Ini kasus Tom sepele, hanya potensi keuntungan 400M yang harusnya didapat BUMN tapi didapat swasta. Oke, ya. Berarti potensial loss saja ini ya. Kemudian salut Bung RH, saya pendengar setia Anda dan sangat setuju dengan pemikiran Anda. Salam sehat selalu Bung RH. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Jokowi 10 tahun zonder prestasi. Wakakakak sudah basi, terima Prabowo dengan legowo. Apa maksudnya ini? Kemudian Pak Tom Lembong adalah orang jujur, saya percaya beliau orang baik. Aku nggak percaya kalau Tom Lembong seperti itu. Suarakan pengusutan terhadap Menteri Perdagangan setelahnya. Apakah ada impor gula yang serupa? Harus segera diusut, kalau tidak terbukti pemerintahan masih menggunakan APH untuk menjegal lawan politiknya. Coba usut semua, kalau nggak tebang pilih. Waktu jadi komisaris anteng aja, tetapi setelah dipecat dari komisaris baru deh bersuara dengan nyinyir terus terhadap pemerintah. Ini bodoh banget nih Muhammad Nasir ini. Anda tahu nggak? Saya mengkritik Jokowi itu justru karena ketika posisi saya masih komisaris ya. Tolong baca tulisan saya ya di Kompas. Memimpin pemberantasan korupsi Oktober 2017 ya. Saya berhenti sebagai komisaris baru 2020 bro ini. Jadi enak sekali ya. Jadi Muhammad Nasir, kalau bodoh jangan disimpan. Kapan lagi ngatain orang yang gak ada otaknya ya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, lawan ditangkap, kawan dibiarkan. Tipikal politikus muak ya. Apakah Prabowo berani menersangkakan Anies dengan kasus Formula E dan kasus waktu dia jadi gubernur? I don't know exactly ya. Kalau saya kan begini, kalau korupsi itu harus mutlak, korupsi benar gitu loh. Jangan korupsi karena mau menebas lawan politik ya. Korupsi itu paling tidak dua hal yang harus didahulukan. Merugikan keuangan negara, bukan potensial loss ya, actual loss ya. Yang kedua adalah terima suap atau sogok. Nah itu yang harus didahulukan. Dalam kasus Tom Lembong ini, apakah dia terima suap atau sogok? Itu kan yang tidak jelas ya kan. Kemudian takut amat rezim ini sama lawan politiknya. Ada apa ini? Setakut itu ya 2029 masih lama udah main babat sapu bersih lawan politik. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak tidur yang berbuat zalim ya. Mulyanto RH kapan jadi menteri ya? Apa presiden? Bagi saya terlalu kecil jadi menteri itu ya. Apalagi presiden. Jadi yang paling berharga menjadi hamba Allah ya. Yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Yang sabar Pak Tom. Kemudian Tom Lembong pengalian isu Fufu Fafa. Mereka tahu orang perubahan yang gencar mengungkapkan identitas Fufu Fafa. Singkirkan yang baik, pelihara yang tidak baik. Luar biasa ya, ini sindirannya. Semoga Allah selalu menjaga orang yang jujur dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Sudah jelas ini politis jahatnya ulah geng Mulyono. Semua sisi masih dipegang geng Jokowi. Zulhas, Erlangga, Bahlil, kemana nyalimu wahai penegak hukum? Harusnya yang bikin negara berhutang ribuan triliun yang harusnya diusut hutang sama pembangunan yang dikerjakan gak sebanding yang nanggung beban rakyat ya. Saya sudah jelas oke. Bang RH tanggapan Wamen Babe Haikal gimana semua harus pakai itu beda lagi nanti ya. Kalau dilihat-lihat betapa hancurnya hukum di Indonesia, sedih yang tak berujung. Ya sahabat era sekalian, memang ya nanti kita spill lagi ya yang lain-lainnya ya.
Ini hal yang memprihatinkan tentunya soal Tom Lembong ini ya. Oke, apalagi yang dikomentari. Zulhas dan Erlangga Hartarto bagaimana? Kan disinyalir juga korupsi makanya tersandra Jokowi. Saya berharap mendakwa seseorang tidak tendensius karena lawan politik suka kritik, sebaiknya katakan kebenaran dan kezaliman yang sebenarnya pada siapapun. Kalau kita lihat ya, Tom Lembong kan tidak banyak juga mengkritik sebenarnya ya. Tapi masalahnya adalah ada alasan untuk menersangkakan dia, kan begitu. Jadi kalau orang suka kritik ya, kalau memang ada kelemahannya ya sudah lama. Saya kalau pernah jadi pejabat mungkin dicari-cari itu kesalahannya seperti apa ya. Nah sekarang yang dicari adalah ngomong keplesetnya untuk diincar dengan hoax ya. Dengan berita bohong dan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi kita berharap demokrasi ini ditegakkan. Kalau Tom Lembong korupsi silakan diusut. Tapi kalau tidak korupsi ya janganlah ya. Jadi kalau saya selalu mendukung siapapun korupsi harus diusut. Tapi kalau tidak korupsi ya jangan. Ya. Sebenarnya kan untuk melihat niat korupsi atau tidak itu adakah dia terima duit. Kalau dia nggak terima duit ngapain dia menguntungkan orang lain ya kan. Memang korupsi itu tidak hanya menguntungkan diri sendiri tapi orang lain. Tetapi kan it doesn't make sense ya. Kalau nggak ada duit mengalir ke dia, tetapi kemudian